Halo, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update ya. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu pejabat di Kota Bogor ya, di pemerintahan Kota Bogor, Kadis Kominfo, Kepala Dinas Kominfo Kota Bogor. Ini ada Kang Rahmat Hidayat. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Kang, ya? gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya manggilnya apa nih soalnya enak ya? Saya mau Bapak, ngambil Akang, bro apa? sebenarnya enak. Bro ya? Bro Rahmat biar kelihatan muda. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol kayaknya emang muda banget, asik banget gitu lah ya. Bro apa Bang? Bro aja bro. Bro, oke. Siapa? Inilah Kadis Kominfo Kota Bogor nih. Pengennya dipanggilnya bro ya. Oke, Bro Rahmat, terkait dengan kita bicara banyak juga jabatan yang sebelumnya dijabat nih ya. Sebelum di Kota Bogor, di mana nih dulu sempat? Jadi saya alhamdulillah tahun ini 30 tahun jadi PNS. Bro, jadi ya pertama saya tugas di Kuningan, Kabupaten Kuningan, Cirebon. Kuningan. Ya. Oke. Nah, jadi ajudan bupati, lalu menteri polisi. Lalu waktu itu 99 setelah reformasi Depok jadi kota. Nah, ya saya kebetulan kan orang Kota Bogor. Saya lahir gede di Kota Bogor, jadi saya telepon waktu itu. Lu ngapain dinas di kampung? Orang tuh dari kampung ke kota katanya. Jadi disuruh pindah ke Kota Depok. Alhamdulillah waktu itu kan wali kotanya mantan pejabat Kabupaten Bogor juga, karena kan Depok pemekaran kabupaten. Pemekaran ya. Jadi waktu itu Pak Badrul Kamal, saya pindah ke Kota Depok 99. Banyak ya saya pernah jadi di Humas, jadi saya agak dekat dengan teman-teman media tuh. Saya pernah di dinas perumahan, pemukiman. Terakhir dinas di Depok, saya di dinas kebersihan. 2014 saya pindah ke Kota Bogor, di Kominfo langsung. Langsung Kominfo? Oh, staf. 2014 jadi staf, 2015 saya jadi Kasubag TU, 2016 saya jadi Kabag PBJ ULP. Unit layanan pengadaan sampai 2019. Lalu dari Camat Bogor Utara kurang lebih 10 bulan. April 2020 pas awal Covid saya jadi Kadis Kominfo. Wah. Jadi saya disebutnya Kadis Covid. Kadis Covid ya. Karena waktu itu langsung ngurusin Covid ya. Iya. Jadi waktu itu kan Covid lagi pas baru mulai ya. Saya ingat tuh waktu itu Pak Wali Kota baru habis dirawat karena Covid. Beliau pasien number 1 di Kota Bogor. Dan penghuni pertama RSUD Kota Bogor hasil pembangunan. Selesai beliau sembuh, manggil saya ke rumahnya. Karena kan open bidding tetap ya. Saya masuk 3 besar, alhamdulillah, terus dipanggil. Beliau pesankan ini kabinet Covid, jadi harus berlari gitu. Alhamdulillah dikasih kepercayaan sejak April 2022. Ya. 2020, sorry. 2020 berarti, April 2020. Jadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Waduh. Kalau di kota apa aja program-program yang dilakukan di Kominfo itu? Alhamdulillah banyak ya, karena Kominfo itu kan sebetulnya supporting. Kalau bahasanya supporting lah. Karena dia membackup semua dinas dan pimpinan. Betul. Di antara tugasnya kan selain IT, aplikasi, kita juga punya tugas membangun jaringan, infrastruktur IT ya. Dan kita juga punya Humas, Informasi Komunikasi Publik dan Data Statistik. Jadi tugas kita sebenarnya supporting. Jadi ya kita backup teman-teman lah. Kalau dari sisi pemberitaan, sosialisasi, dari sisi kebutuhan internet, dari sisi kebutuhan aplikasi, kebutuhan infrastruktur jaringan dan server, dan data di situ statistik. Kami punya portal data di bidang statistik namanya, statistik sektoral. Itu hampir kita di portal data kita ada 8.000 set data lah untuk sebarluaskan. Kalau kehumasan sendiri bagaimana? Sejauh ini di Kota Bogor? Ada bidang informasi komunikasi publik. Alhamdulillah dari sejak 2001 ya masuk ke Kominfo, karena sebelumnya ada bagian humas di Setda dulu ya. Kemudian berubah nama jadi Prokompim, Informasi Komunikasi Publiknya atau Humas itu pindah ke Kominfo. Kami 3 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dari Diskominfo Jawa Barat sebagai medsos terbaik. Medsos terbaik di Jawa Barat. Oke, apa yang dilakukan saat itu sehingga mendapatkan medsos terbaik? Nah, memang unsur penilaiannya banyak ya. Jumlah follower misalkan, keaktifan mengupload berita, kemudian interaksi antara akun medsos dengan follower. Jadi kan
kadang kan kalau kita upload terus ada masyarakat yang bertanya nggak ditanggapi. Ya. Nah kami rutin. Jadi kalau misalnya ada masyarakat Tanya jawab itu dilakukan oleh admin ya, pengelola akun. Jadi misalkan kadang yang kita upload misalkan tentang kebun raya, tapi masyarakat ada nanya, Pak, jalan di Cilengsi rusak katanya. Dijawab, itu Kabupaten Bogor, bro. Oh ya, bukan kota. Banyaknya begitu, banyaknya. Jadi taunya Bogor lah intinya kan. Oke. Ini kan kadang masyarakat kurang paham ya. Ya. Ini Bogor katanya ada pemerintah kota, ada pemerintah kabupaten. Nah, kita cukup interaktif lah, cukup komunikatif dengan follower ataupun yang komen lah di uploadan kita. Oke, artinya salah satu ininya hal yang menariknya ada di tanya jawabnya, di interaktifnya. Tapi kalau bicara yang menariknya di Kota Bogor, apa yang akhirnya membuat tadi follower sebanyak sekarang gitu loh. Itu kan salah satu indikasi juga dong. Betul. Apa Jadi itu? kami nggak rutin mengupload kegiatan pemerintah. Kami juga mengupload misalkan informasi kuliner-kuliner. Wah, iya ya. Kota Bogor salah satu kenal itu dong ya, tempat wisata kuliner ya. Informasi wisata, informasi kafe-kafe baru kita endorse juga lah ya. Oh, bisa ya? Bisa. Wah, keren Dan ya pemerintahnya ya endorse ya, karena kan kita punya pemerintah. Jadi kami bantu endorse, misalkan kebetulan kami rutin mengadakan seleksi magang. Jadi setiap batch itu rutin, bahkan yang magang-magangnya itu dari Universitas Indonesia, Trisakti, IPB paling banyak. Sekarang ini di tempat kami ada mahasiswa IPB Ilkom, kan kalau satu batch itu kurang lebih 4 bulan kami kasih waktu magang. Nah itu sampai dia daftar 3 kali batch, saking tertariknya gitu. Kerja di belakang medsosnya Kominfo. Jadi tugasnya tidak hanya mengupload tapi membuat konten. Oke. Jadi kami kesempatan tuh talenta-talenta muda, teman-teman kita yang masih belajar, pengen belajar lebih jauh itu masuk ke Kominfo untuk magang. Jadi isinya ya milenial lah gitu. Milenial. Walaupun kepala dinasnya kolonial ya. Kolot bergaya milenial. Iya. Gitu, Bro. Oke, jadi artinya Kota Bogor bagaimana bisa masuk ke dunia milenial, artinya begitu dong? Betul. Ya, karena kan nggak semuanya juga daerah bisa seperti itu. Betul. Gitu. Salah satu indikasinya itu milenialnya itu tadi ya kan yang disampaikan gitu. Kenapa akhirnya beda dengan Kominfo lain lah, katakan dinas-dinas lain gitu yang ada di beberapa daerah, karena kan kalau dibilang milenial ini kan hampir semua daerah karena sudah mulai milenial kan ya. Apa sih ya triknya nih Pak Kadis nih yang membuat akhirnya milenial ini menjadi daya tarik sendiri buat Kominfo Kota Bogor? Jadi kan kita nih sekarang kan sebentar lagi bonus demografi ya. Ya. Jadi yang main medsos itu kan rata-rata milenial, ya kan? Dan yang cepat memviralkan juga milenial. Kalau orang-orang tua kan jarang lah, udah malas lah kali main medsos ya. Iya. Nah, karena yang memang target sasarannya yang pegang main medsos, terutama kita kuat di IG. Sekarang sudah main TikTok juga, memang cuman belum terlalu besar lah. Kita kuat di Instagram kita. Nah, ngapain nyebut merek ya? Ya apa dong? Punya Instagram juga dong? Saya di Instagram ada, cuman follower saya nggak banyak. Cuman follower akun Pemkot itu lumayan. Jadi follower gimana? Nah itu kenapa kita kemudian mentargetkan milenial sebagai sasaran sosialisasi kita. Oke, backgroundnya sampai akhirnya fokus banget di Kominfo, sampai sukses banget juga di Kominfo apa? Background saya justru pemerintahan. Saya alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Saya lulus 95. Nah itu 95 saya mulai berkarir di Kuningan tadi. Jadi cuman kan memang passion kali ya. Jadi dulu sebenarnya saya daftar UMPTN-nya itu zaman lulus SMA itu cita-citanya memang pengen jadi wartawan dulu cita-citanya. Alhamdulillah selamat menjadi wartawan hari ini ya. Nah, terus sekarang tiba-tiba beberapa kali kesempatan di Depok pernah diberikan kesempatan jadi Kasubag di Humas. Masuk ke Kota Bogor, kemudian di Kominfo dari awal, kemudian bersinggungan terus dengan wartawan ya. Saya senang gitu karena kebetulan saya hobi baca juga. Hobi baca, saya dari kecil hobi baca, kemudian jadi saya seneng tuh, kadang-kadang juga nulis gitu. Dan saya paling seneng kalau sudah diskusi sama teman-teman wartawan, banyak informasi gitu kan. Oh jadi kalau ngobrol sama wartawan banyak informasi ya? Informasi kita, kadang kita dapat informasi gitu. Atau bagi-bagi informasi sama-sama gitu. Ya. Gitu. Jadi menariknya itu adalah berbagi informasi dengan wartawan. Ya, akhirnya sekarang menjadi menarik dan membuat Kominfo Kota Bogor mendapatkan apresiasi yang luar biasa juga dari Alhamdulillah.
dari Jawa Barat salah Dari satu. Jawa Jadi Barat. berturut-turut. Ya, jadi ada tiap tahun ada Kominfo Award namanya di Jawa Ya. Barat. Gitu. Alhamdulillah sudah 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Dari 2001, 2002 dan 2003 ya. Selama menjabat berarti ya? Alhamdulillah. Gitu. 2020 juga sempat, cuman waktu itu kan IKP-nya masih di Humas, belum pindah ke Kominfo. Baru pindah ke Kominfo sejak 2021 awal. Oke, Bro Rahmat kayaknya dikenal sebagai salah satu kepala dinas yang sibuk banget, jam malam juga, katakan sering ya berkomunikasi lah, katakan begitu, dengan wartawan atau dengan masyarakat gitu ya. Ini udah kayak wali kota aja nih kan gitu ya, padahal seorang kepala dinas gitu loh ya. Dan salah satunya hanya di bidang komunikasi sebenarnya. Apa yang membuat Bro Rahmat ini fokus kepada komunikasi kepada wartawan sampai malam dan lain hal itu apa? Jadi saya kebetulan dari sejak sekolah senang organisasi. Oke. Saya di SMP OSIS, kemudian di SMA saya pernah gabung organisasi PII, Pelajar Islam Indonesia Kota Bogor. Saya sempat jadi sekretaris PII Kota Bogor. Oke. Waktu SMA ya. Nah kemudian setelah kuliah dan kerja saya senang organisasi. Waktu di Depok saya 15 tahun ya, saya jabat sekretaris umum PSSI dan Persikan Depok. Kemudian masuk Kota Bogor, saya ada beberapa di kepengurusan ya masuk. Saya masuk di kepengurusan Pramuka, masuk di kepengurusan ada beberapa yayasan, dan terbaru saya baru saja jadi ketua Askot PSSI Kota Bogor di bawah KONI, dan ketua Federasi Airsoft Gun Indonesia. Oh, Airsoft Gun Indonesia. Airsoft ya, di bawah Kormi ya. Oke. Di bawah Kormi. Jadi kan ada 2 induk organisasi sekarang. KONI itu untuk olahraga prestasi, Kormi untuk olahraga rekreasi. Jadi saya udah pegang 2 jabatan itu, dan di Bogor juga alhamdulillah saya dipercaya jadi ketua Ikatan Alumni Sekolah STPDN, Sekolah Tinggi Kepamong Perajaan. Oke. Jadi lumayan banyak. Banyak banget itu, bagaimana bagi waktunya dia. Makanya kadang saya sampai malam kan bagi-bagi waktu. Saya rapat sama teman-teman sepak bola, kadang ngambil waktu di atas jam 7 malam di kantor. Karena pagi sampai siang kan, sore kan jam kantor. Saya nggak mau ganggu jam kantor ya. Makanya saya siapkan waktu untuk organisasi itu kadang di malam. Dan alhamdulillah teman-teman organisasi senang juga kalau malam kan. Mereka juga kan punya kesibukan dan lain hal ya. Jadi saya pilih waktu malam, makanya ya kadang jarang pulang cepat karena banyak organisasinya itu. Jarang pulang cepat. Jarang pulang cepat. Kadang ya kalau nggak ada hal yang mendesak atau apa, saya sampai malam masih di kantor. Sampai jam? Ya nggak tentu. Nggak tentu ya. Bisa sampai jam 12 malam. Gitu. Jadi berarti kalau organisasi malam itu siap aja lah selalu ya? Ya. Karena udah biasa lah ya. Udah Biasa. biasa. Karena gitu. kan waktu jadi camat malah 24 jam. Jam 12 ada warga banjir, ada warga kejadian di mana, saya ada tawuran, itu camat harus 24 jam. Oke. Jadi terbiasa memang tugas di lapangan 24 jam. Oke, biasanya itu banyak pejabat juga yang sulit dihubungi oleh wartawan sebenarnya. Tapi hari ini jadi Kominfo, Kadis Kominfo mau nggak mau harus berkomunikasi dengan wartawan, salah satunya begitu dong. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya kalau kita bicara pejabat-pejabat yang seperti itu gimana tuh? Ya mungkin saya nggak tahu ya kalau yang lainnya. Kalau saya memang alhamdulillah jam berapapun bisa dikontak, kecuali udah tidur ya. Dan HP saya nggak pernah mati gitu. Dan alhamdulillah nggak pernah ganti nomor. Oke. Boleh dicek dari sejak saya di Depok lah itu ya, sampai pindah ke Bogor. Bahkan teman-teman wartawan Depok masih bisa kontak saya, masih suka silaturahmi ke kantor gitu ya, karena nomor saya nggak ganti. Dan ya menurut saya kan sebetulnya kan kalau karena saya banyak gaul sama teman-teman media ya, kalau kita tambahin maaf off the record ya, nggak akan ditulis juga ya, karena kan ada kode etik tuh. Oke, betul. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu khawatirkan kalau menurut saya. Bahkan ya kalau kita memang sudah berteman ya, saya senangnya berteman Pak. Jadi saya sifatnya bukan hubungan kedinasan sama teman-teman tuh. Jadi ya ngobrolnya asik aja sambil ngopi, sambil ngerokok di ruangan, atau kalau perlu saya yang ngopi ngerokok di mana sama teman-teman gitu kan, saya aja. Itulah kenapa kita undang Pak Kadis hari ini di sini. Oh, gitu, ya. Kita ngopi dulu. Aduh. Itulah karena kita juga sering diundang Pak Kadis salah satunya kan, makanya kita undang lagi sekarang balik ke Bogor Update ya Kak? Iya. Jam berapa ini? Kita kasih tahu jamnya.
Karena emang banyak kegiatan mungkin ya. Ya. Kegiatan ke pusat lah juga di daerah maupun di provinsi juga itu kan harus dilakukan gitu ya. Komunikasi harus dilakukan. Apalagi hari ini kan Kota Bogor salah satunya dihuni juga oleh presiden kan begitu. Nah, ini pasti sibuk banget nih kan gitu loh. Nah, biasanya kesibukan dari Kominfo-nya sendiri yang paling sering itu apa yang saat ini dilakukan, Bang Adis? Kalau sekarang memang trennya kan karena kita ini ya SPBE Smart City ya, kesibukan lebih banyak tuh di sisi aplikasi sebenarnya. Jadi kami di Kominfo sekarang sedang kerja keras nih, insya Allah nanti mudah-mudahan nanti Bogor Update bisa hadir nanti tanggal 18 Oktober ini mau kita launching nih satu inovasi baru di Kominfo khususnya Pemkot Bogor lah ya. Itu kami mencoba menggabungkan semua aplikasi ke dalam satu aplikasi. Jadi kan tren pemerintahan berbasis digital kan dulu semua urusan satu aplikasi ya. Jadi urusan ngurus hibah aplikasinya apa, ngurus kependudukan aplikasinya apa. Betul. Masing-masing dinas punya lah ya. Masing-masing dinas punya kan, karena memang trennya waktu itu begitu. Betul. Awal-awal kan kita semangat nih bikin terobosan. Nah, ternyata semakin kesini banyak aplikasi masyarakat bingung juga. Mau urusan KTP masukin apa? Kalau di Chrome atau di Google Chrome atau di Internet Explorer misalkan ya di Perambah untuk mencari alamat website kan harus ketik URL ya. Nah kalau di aplikasi Android atau iOS dia harus download. Nah itu kan jadi PR lah ya. Nah, kemudian ada ide bagaimana semua aplikasi itu digabungkan. Nah, kami sedang merumuskan. Ini mudah-mudahan nanti hanya Kota Bogor aja atau memang ada perintah pusat? Saya nggak tahu yang lain, tapi trennya begitu. Di pusat sudah ada kesadaran. Ibu Sri Mulyani kan pernah viral ya waktu itu zaman 2022 waktu awal G20 menyatakan ada 14.000 aplikasi di kementerian. Dan waktu itu Menkominfo yang dulu menyatakan akan disederhanakan. Nah, jadi bukannya banyak aplikasi ya, tapi satu aplikasi bisa untuk semua urusan. Nah, itu yang menarik akhirnya. Itu yang menarik. Nah memang butuh effort ya, karena nggak semua aplikasi bisa digabungkan. Nggak semua aplikasi bisa digabungkan dan dalam tanda kutip cenderungannya masih ada ego sektoral OPD perangkat dinas ya. Karena kan dia ingin aplikasinya steril apa segala macam. Tapi sebenarnya di era sekarang teknologi IT semakin canggih, nggak ada masalah karena ada malah API. mempermudah dong. Mempermudah masyarakat dong. Sekarang di tren negara maju, saya alhamdulillah akhir tahun kemarin Desember ditugaskan ke satu negara Eropa, negara kecil, Estonia namanya. Itu perbatasan sama Finlandia ya. Itu negara dengan IT termaju di dunia, aplikasi termaju ya. Estonia negara kecil, penduduknya kalau nggak salah hampir cuma 1 juta penduduknya. Coba bandingkan Kabupaten Bogor kan 6 juta ya, Kota Bogor 1 juta. Satu kecamatan atau 2 kecamatan itu ya. Negara termaju sekarang. Hari ini ya. Secara IT ya, secara dia semua urusan dengan aplikasi. Nah, saya kunjung ke sana dan ke ibu kotanya, kunjungan ke wali kota Tallinn namanya. Nah itu satu aplikasi untuk semua urusan. Mau nitip pet ya, binatang peliharaan bisa. Mau di satu aplikasi aja. Mau ngurus izin keramaian istilahnya. Kalau di kita izin keramaian ya. Kalau mau motong pohon, semua ada di satu aplikasi. Di satu aplikasi. Keren banget. Nah itu terinspirasi lah. Dan alhamdulillah semangatnya sebenarnya tidak hanya Kota Bogor. Pemerintah Jawa Barat juga sedang merintis barengan karena saya waktu itu berangkat dengan Pemprov Jabar. Tapi sejauh ini kalau Kota Bogor sendiri sudah jauh apa untuk memastikan itu bisa berjalan? Insya Allah nanti tanggal 18 di launching. Launching artinya sudah siap? Sudah siap. Soft launching lah ya. Belum semua. Apa nama aplikasi masuk. Itunya itu? Nah ini dia. Sudah bisa disebutkan? Kita tunggu waktunya. Belum ternyata. Kalau diumumkan sekarang nggak asik ya. Insya Allah nanti tanggal 18 saya undang Bogor Update nanti ke Balai Kota. Kita launching. Jadi sudah disiapkan segala infrastrukturnya dong. Mudah-mudahan. Apa saja yang bisa dilakukan di aplikasi tersebut? Semua urusan. Apa jadi yang dimasukkan semua urusan tuh apa tuh? Kan gini, sekarang dalam hal apa saja gitu? Apakah hanya pelayanan pemerintahan atau ada yang lain gitu loh? Pelayanan masyarakat terutama ya. Karena kan saya sebutkan tadi misalkan di Kota Bogor ini khusus Kota Bogor
masyarakat mau ngurus hibah itu ada namanya aplikasi Sahabat. Hibah ya, masyarakat misalkan rumah tidak layak huni, kemudian hibah untuk pesantren, untuk masjid, itu harus nguploadnya di Sahabat. Masyarakat butuh bansos ada aplikasi namanya Solid. Iya. Masyarakat butuh layanan kependudukan ada namanya si Kanjia Berlari aplikasinya. Banyak banget aplikasi. Nah itu kan berarti masyarakat harus masuk satu-satu. Betul. Mau masuk ke pembayaran PBB aplikasinya punya Bapenda. Betul. Mau masuk ke perizinan atau apapun itu masing-masing punya lah ya. Dinas perizinan. Nah itu kita coba satukan. Memang belum semua nih di launching kemarin, di launching besok ini bertahap. Tapi target kami mudah-mudahan di akhir 2024 semua aplikasi sudah masuk. Dan yang jelas kami sekarang sudah canangkan moratorium aplikasi. Jadi perangkat daerah tidak boleh lagi buat aplikasi baru. Kalau mau buat satu pelayanan kepada masyarakat berbasis digital, itu hanya boleh menjadi menu di aplikasi tersebut. Di aplikasi tersebut. Ya. Oke, mau nggak mau harus ikuti aturan harus itu masuk. dong. Ya, karena itu mempermudah masyarakat. Mempermudah masyarakat. Jauh ini bagaimana? Apakah sudah ada respon-respon? Ini kan pasti sebelum memulai itu pasti ada komunikasi dulu ke beberapa pihak lah gitu. Ya. Responnya bagaimana? Jadi sebenarnya ini request ya, request terutama kan saya sering rutin hearing dengan DPRD Komisi 1, Komisi 3. Nah itu selalu disampaikan. Jadi ini request juga ya. DPRD kan perwakilan masyarakat ya. Jadi mereka menyampaikan, coba dong bikin satu aplikasi yang isinya semua di situ gitu. Respon dinas-dinas lain bagaimana? Nah ini memang perlu effort tadi saya bilang ya. Kita pelan-pelan tarik karena memang kan masing-masing masih ada juga yang belum berkomunikasi langsung untuk. Sudah semua kita selesaikan semua dinas. Semua prinsip pendukung lah. Hanya kan ada kekhawatiran data ya. Masing-masing aplikasi kan datanya berbeda kan. Ada kekhawatiran datanya seperti apa, keamanan informasinya seperti apa, tapi ya itu PR lah buat kami untuk pelan-pelan menarik aplikasi teman-teman ke aplikasi ini. Oke, artinya 18 Oktober Insya Allah masyarakat sudah bisa mengakses itu? Sudah bisa. Wah, akan kita launching. Dan tambahan Juli 2023 ini sudah ada survei ya. Jadi masyarakat Kota Bogor itu yang 1 juta ini 88% punya smartphone. 88%, 1 juta lebih lah ya penduduk Kota Bogor. Dari 88% pemilik smartphone itu 98%-nya punya WhatsApp. WhatsApp ya, yang sekarang populer di kita kan. Nah, untuk menjaring pengguna WhatsApp, kami juga nanti tanggal 18 kalian diluncurkan itu buat chatbot. Chatbot itu kan WA bisnis lah ya kalau gitu ya. Jadi misalkan kalau kita WA hello ke nomor yang nanti kita launching, itu nanti akan muncul menu-menu mau bikin apa karena kami juga tidak menafikan ya kalau harus download aplikasi itu mungkin terlalu berat datanya segala macam. Orang kan lebih simpel, ada orang yang lebih simpel pakai WA gitu. Nah di WA itu nanti pintu masuk ke aplikasi juga. Oke, gitu. Jadi tidak perlu download maksudnya gitu. Ya ada yang melalui WA bisa, WhatsApp itu bisa, WhatsApp bisa, download juga bisa. Itu ada kita siapkan pilihan. Oke, keren. Chatbot namanya. Chatbot ya. Oke, jadi dua hal itu akan disiapkan oleh Kota Bogor untuk masyarakat Kota Bogor, ya. Betul. Ini menjadi kebutuhan akhirnya. Saya pikir kebutuhan masyarakat ya, karena ya saya sampaikan tadi di Tallinn itu sudah lama itu punya itu aplikasi terintegrasi. Negara kecil aja negara sudah kecil bisa ya di Eropa Timur. Sebagian waktunya bersalju. Jadi benar-benar satu pintu gitu maksudnya. Insya Allah. Minimal satu informasinya satu pintu dulu gitu ya. Aksesnya juga satu pintu ya. Pintu. Kami menyebutnya nanti disebut. Ini dikit-dikit mau keluar sih tapi bagus juga ini kan. Oke. Artinya keren ya. Ini salah satu inovasi terbaru yang akan dinanti oleh masyarakat Kota Bogor pastinya. Mempermudah dan juga memberikan salah satu cara terbaik untuk pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor. Gitu. Wah, keren. Ini ide langsung dari Pemkot sendiri atau emang ada dorongan dari yang lain? Sebenarnya yang utama dorongan pimpinan ya. Pak Wali Kota selalu mendorong kami untuk berinovasi. Itu tuntutan dari pimpinan dan ya tadi aspirasi masyarakat melalui DPRD. Setiap kami rapat, coba dong. Maka insya Allah ini menjawab lah ya. Jadi emang harus selalu ada inovasi lah intinya. Harus. Karena kan satu hal yang tidak berubah adalah perubahan. Iya, betul. Kalau kita tidak berubah berarti
tergilas kan gitu. Nah, Kita harus selalu berubah karena perubahan itu keniscayaan lah. Betul. Mau nggak mau harus ikuti itu. Ya harus ikuti. Kalau enggak ya tadi lewat ya. Ya, dulu kan kita nggak pernah kebayang ya pesen ojek pakai HP kan. Betul. Sekarang kita bisa kemana-mana dengan simpel pakai handphone kan. Iya, kita mau makan apa aja tinggal di rumah. Duduk manis datang kan, nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Dulu kita harus kemana dulu, cari dulu. Itu dia. Alamat kita sulit dan lain hal. Dulu harus tanya-tanya ya. Tanya. Sekarang cukup pakai Google selesai. Iya, tanya HP sekarang. Luar biasa Mbak Google ya. Nah itu. Nah kita harus bagaimana bisa berinovasi dan menggunakan smartphone ini dengan baik dong, gitu loh ya. Nah salah satunya yang dilakukan oleh Kominfo Kota Bogor. Bangga saya punya Kominfo Kota Bogor, Pak Bro Rahmat Hidayat ya. Kira-kira setelah itu apalagi mimpinya? Kalau mimpi sebagai Kadis Kominfo Kota Bogor lah. Setelah mungkin ini kan sudah terlaksana kalau kita bilang dong. Hampir terlaksana ya. Hampir terlaksana karena ya tinggal berapa hari lagi. Ya, 18 Oktober akan launching. Artinya persiapannya sudah selesai. Ya. Tinggal ya pelan-pelan merapikan data-data dan lain hal lainnya. Kira-kira apa ada mimpi yang ingin dilakukan di Kominfo Kota Bogor sendiri? Karena udah lama dong jadi Kadis Kominfo. 3 tahun lebih. 3 tahun. Kan belum tahu nih tahun depan kemana kan? Ada PR sebenarnya yang menurut saya ini agak ya ini sebenarnya problem hampir semua kota lah. Kemajuan teknologi kan, kemudian internet itu melahirkan perusahaan-perusahaan internet. Nah, perusahaan internet itu membangun fiber optik. Nah, kondisi sekarang lah yang jadi ibaratnya mengganggu estetika dan terkadang berdampak kepada keselamatan kabel fiber optik. Kabel-kabelnya. Nah, kan ada viral sebelum ini ada di Jakarta betul, ya sampai kejadian. Di Kota Bogor juga sering kejadian. Nah, cuma ini perlu kolaborasi berbagai pihak karena dia harus menyiapkan ada namanya ducting. Saya lihat kalau tadi saya kesini kan lewat jalan ke arah Pakansari itu kan ya. Kan baru dibangun jalannya kabupaten tuh yang dari pintu tol itu udah keren tuh kan. Nggak ada lagi kabel melintang kan. Kabel. Nah, itu kan sudah bangun ducting oleh pemerintah tapi. Nah, saya sedang berupaya ini merangkut teman-teman, ada asosiasi jasa telekomunikasi namanya Abjatel. Jadi gabungan perusahaan-perusahaan internet yang menggelar fiber optik itu supaya mau turun ke bawah. Jadi nggak ada lagi kabel melintang gitu. Nah ini butuh PR agak panjang karena jalannya punya PU. PU-nya juga PU kota. Ada PU provinsi, ada PU pusat. Kan jalan kan macam-macam di kita. Jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota kan. Bahkan ada jalan desa juga. Kalau di kabupaten, kalau di Kota Bogor kan nggak ada. Nah itu kan butuh kolaborasi banyak pihak. Karena ini juga kan butuh concern dari teman-teman pengusaha. Karena memang lebih mahal kabel di bawah dengan kabel di udara. Kabel di bawah kan harus gali, harus nyiapkan. Nah, daripada nyiapkan satu perusahaan gali, nah itu perlu kebersamaan. Ada beberapa skema sebenarnya di beberapa daerah saya sudah lihat di DKI misalkan pakai perusahaan BUMD-nya, kemudian di Semarang bekerja sama dengan swasta. Ada beberapa skema lah untuk kerjasama ini. Kalau APBD-nya kuat kayak Kabupaten Bogor bisa bangun pakai APBD. Tapi kan Kota Bogor kan kecil ya, APBD-nya tidak terlalu besar, makanya perlu kerjasama dengan pengusaha-pengusaha. Sudah ada komunikasinya? Sudah, alhamdulillah. Responnya bagaimana pengusaha itu? Responnya baik, hanya ya memang kan problem pembiayaan. Jadi akan indah dong nanti ya jalan-jalan di Kota Bogor kalau ini tercapai loh ya. Ini akan tidak ada lagi semrawut terkait dengan kabel-kabel melintang di mana-mana itu loh. Itulah. Ini kan ya tadi sama dengan banyak aplikasi kan. Kemudian kok jadi problem nih, harus kita satukan. Bukan jadi problem. Jadi kendala lah ya mungkin ya buat masyarakat. Kita satukan. Nah, ini kan gitu juga. Awal kan dulu kita hanya mengenal kabel listrik dan kabel telepon dua ya. Awal dulu kan, tapi sekarang kan berkembang. Perusahaan internet banyak, semua dari kabel kan. Nah itu ternyata jadi tidak estetis dan
berpotensi mencelakakan lah ya. Nah itu harus dirapikan. Nah ini cuma memang idenya tuh maksudnya nanti akan dibuat seperti apa? Apakah satu jalur dipakai bersama? itu namanya ducting bersama. Ya, idenya. itu maksudnya ya? Ya, hanya memang skemanya tadi saya sampaikan. Ada yang pakai APBD seperti Kabupaten Bogor, yang di jalan apa sih namanya itu? Bukan Tegar Beriman ya? Jalan Pakansari. Arah Pakansari Pakansari, ya, yang dari tol ke sini itu kan sudah rapi tuh kiri kanan karena dibangun oleh APBD. Ada yang oleh BUMD seperti di Jakarta, Jakpro. Nah, perusahaan telekomunikasi sewa, naruh kabelnya di bawah. Di Semarang ada pakai perusahaan swasta, investasi, lelang investasi namanya, dia lelang. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan pasang ke bawah. Nah, Kota Bogor sekarang sedang merintis jadi patungan pengusaha. Bersama. Nah, jadi pengusaha teman-teman Abjata patungan. Berapa biayanya misalkan yang melintas di situ, mereka patungan, mereka iuran sendiri ke asosiasi gitu. Oke. Jadi ini lebih netral kalau Abjatel yang bangun karena mereka untuk mereka gitu. Jadi ini sedang kita rintis, insya Allah nanti kalau akhir tahun 2003 melewati Jalan Pajajaran ya, dari Baranang Siang ke arah Tugu Kujang, itu akan kita jadikan percontohan tuh. Akan dimulai dari situ dulu. Nanti kan sekarang kita lagi pembangunan jembatan Otista ya. Jadi agak terganggu. Nah, tapi nanti selesai Otista, teman-teman Abjata Kota Bogor sudah bersepakat akan percontohan itu. Memulai dari situ ya. Membangun ducting karena kan itu pusat kota kan. Kalau orang masuk Kota Bogor kan pertama masuk situ tuh, belok kanan mau ke Tugu Kujang. Kalau pemandangannya langsung kabel acak-acakan Pacuranteng Tepugu gitu ya, untuk Sundanya, ya itu mudah-mudahan. Oke, artinya tampilan untuk Kota Bogor akan lebih maniskan lagi gitu. Mudah-mudahan. Terus suasananya kan sudah manis. Sudah gitu manis. Ya. Tempatnya banyak yang manis-manis. Amin. Sehingga pandangannya lebih manis lagi. Gitu. Tidak kelihatan banyak kabel melintang itu mengganggu juga. Iya. Bukan hanya mengganggu mata ya, tapi tadi banyak kejadian-kejadian di tempat lain terutama juga, yang kan? melintang kan. Iya. Yang crossing istilahnya. Kalau yang di pinggir mungkin hanya estetisnya aja. Nah, yang bahaya tuh yang crossing. Kan pernah kejadian juga di Tugu Kujang tuh. Karena satu tiang dipakai mungkin 20 perusahaan, itu kan sampai jatuh ya. Nah, kalau pas ada motor melintang kan malam lagi kan nggak kelihatan kabel kan, nah bahaya. Iya, apalagi juga banyak pohon-pohon di pinggir jalan. Itu dia. Dan kita tahu lah, Bogor ini kan kota hujan juga kan gitu. Iya, ini yang akhirnya diantisipasi ke depan mungkin ya, gitu ya. Wah, keren. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Kadis Kominfo Kota Bogor kepada masyarakat terkait dengan inovasi-inovasi yang tadi sudah disampaikan, agar akhirnya mungkin masyarakat juga mengetahui dan bisa menggunakan hal-hal informasi yang menarik untuk mengetahui pelayanan-pelayanan yang ada di Kota Bogor keseluruhan. Ya, saya selaku Kadis Kominfo Kota Bogor ya, menghimbau masyarakat Kota Bogor nanti kalau misalkan sudah diluncurkan nih inovasi terbaru ini, ya bersedia menggunakannya dan ada umpan balik perbaikan buat kami, saran-saran gitu ya. Artinya kami terus bekerja untuk memudahkan pelayanan karena di awal tadi sampaikan Diskominfo ini kan support, fungsi support. Kami mensupport teman-teman di perangkat daerah. Nah, mudah-mudahan dengan inovasi ini bisa mempermudah dan kami selalu butuh masukan. Kami kan punya satu aplikasi pengaduan masyarakat yang namanya Sibadra. Kemarin baru dapat penghargaan juga, Kang. Inovasi terbaik di Kota Bogor memang. Bogor Innovation Award. Jadi ada kompetisi antar perangkat daerah dan Sibadra itu dapat penghargaan. Nah, itu bisa disampaikan lewat situ. Dan nanti Sibadra juga bergabung ke aplikasi yang akan kita buat ini. Dan ini terkait pelayanan ya. Nah, terkait medsos ini juga harus selalu diingatkan nih. Ini eranya literasi digital nih kan. Kadang kan kita dapat informasi ya langsung di-share. Nah, karena hati-hati juga tuh. Di era sekarang apalagi nih menjelang 2024 ya. Harus lebih berhati-hatilah karena kan belum tentu yang kita baca itu benar kan. Harus check and recheck. Sekarang kami di Kominfo Kota Bogor punya Cyberhawk-nya. Kami punya satu akun di Instagram namanya Takis Kota Bogor. Itu menangkis, istilah Takis tuh ya. Menangkis informasi-informasi hoax, bisa dicek gitu. Dan banyak sekarang situs-situs pencarian untuk mengecek
apakah berita Berita yang ini, kita ya. terima ini hoax atau bukan. Ini harus hati-hati kan. Hoax ini kan berbahaya kan. Nah, karena kadang kita merasa paling cepat dapat informasi langsung kita share. Padahal video di mana, kejadian kapan kan gitu. Ya. Apalagi di era sekarang nih harus hati-hati. Ini perlu saya sampaikan karena memang semangat literasi digital ini sedang kita gaungkan. Ya. Khususnya ke milenial lagi tadi lah. Jadi ya, bagaimana- kemudahan informasi itu juga harus diantisipasi harus kan diantisipasi. begitu. Sehingga Bahaya. tidak terlalu bebas banget juga era apapun di-share. Iya. Padahal kita belum tahu itu benar atau Nah, tidak. itu dia. Artinya bahwa pemerintah Kota Bogor menyiapkan untuk mengantisipasi Betul. hoax itu bisa Betul. berkeliaran di Betul. wilayah situ betul. ya. Betul. Oke, keren. Itu yang pesan utama lah. Karena sekarang nih eranya kan era medsos ya. Mesos. Dan gampang banget orang dapat informasi, tapi harus check and recheck gitu kan. Jangan sampai kita menjadi termasuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Lebih baik keep di kita, kalau perlu kita ingatkan juga yang lain. Atau cek juga kan? Check and juga. recheck. Gitu. Ya. Apalagi Ke udah Bogor ada Update kes- terutama kan. Iya, Ini update kan Bogor nih update gitu. udah pasti Ah, kan. cek Aman dulu. gitu kan. Tanya ke Bogor Update ini bener kan nih gitu. Iya. Benar, bisa dicek sama wartawan gitu ya. Update kan nih kan. Saya cek dulu kan. Nah, Iya, gitulah iya. minimal ya kan. Oke, thank you banget buat Sama-sama, Bro brother. Rahmat Hidayat. Sukses Siap. selalu. Kita tunggu nanti akan menjabat ke yang mana nih kira-kira ke depan gitu ya. Ya Amin. pasti akan lebih sukses lagi ke depan. Amin, amin. Thank you, bro. Oke, saya sukses juga buat Kominfo Kota Bogor yang terus memberikan informasi yang cepat, tepat dan terbaik lah ya pasti untuk masyarakat gitu deh. Thank you, Siap. thank you. Ya, sukses dan kita ketemu lagi di next time talk show kita. Saya Fadil, bye.